memang ini ya Mas, masih akan sektor komoditas ini ya, masih akan manggung tahun ini ya, super cycle komoditi seperti itu. Namun kalau misalnya komoditas sudah mulai turun nih Mas, kita boleh mencermati apa nih Mas? Rotation sektornya gitu, apakah ke properti Oke. atau ke consumer Jadi gitu? secara teori kalau misalnya kita ngomong cycle ya, itu sebenarnya kalau kita ngomong cycle ini hampir hampir selalu kalau setelah resesi ataupun krisis terjadi, pembukanya itu berasal dari banking. Karena memang untuk menggerakkan ekonomi kembali, pionirnya yang paling di depan garda utamanya itu adalah bankingnya sendiri ya kan, di mana mereka mengucurkan dana untuk ekspansi perusahaan-perusahaan, pinjaman segala macam. Nah itu jadi memang kalau pembukaan itu biasanya larinya ke banking dulu gitu. Gitu. Oke. Dan memang ini banking menjadi itu ya Mas, yang utama seperti itu. Kalau teman-teman nanti akan melihat gimana sih kalau sudah komoditas turun, apa nih sektor yang bisa mendorong IHSG. Tapi kalau misalnya Mas Nizar sendiri melihat IHSG masih ada potensi ke nanti ke 7.700 gitu, apa masih Eh berat gitu? Apakah akan dikoreksi dulu? Gini Mas ya, mungkin ini Karena kita terlalu terlalu muluk kalau saya bilang ke 7.700 ya. Kita mungkin step by step aja ya. Jadi ini karena udah lewat 7.000 lagi, harusnya target berikutnya 7.250 ya. Tapi untuk sekarang menurut saya skenario yang paling pas adalah double top sih. double top. Oke. Berarti memang nanti IHSG kan sudah ke 7.000, nanti akan berpotensi untuk ke resisten lagi ya. Ya. Sekitar dia itu di 7.300 gitu ya. Nah, itu. 7.300, 7.000. Nah, itu. Nanti berarti ini nanti akan ada potensi kenaikan, namun kalau tadi double top ini akan menjadi koreksi lagi seperti itu, dan memang hanya kenaikan sesaat seperti itu. Dan kalau Mas Nizar sendiri gimana nih mengatur portofolio, kan IHSG udah naik tinggi, apakah ada yang di profit taking gitu, apakah ada saham-saham yang masih valuasinya murah secara fundamental itu menarik untuk dilirik, dan di tengah tingginya IHSG malah kita harusnya menambah posisi di salah satu sektor gitu atau saham. Jadi saya sendiri sebenarnya memang orangnya diversifikasi banget ya. Jadi diversifikasi ini maksudnya bukan yang seperti supermarket ya, beli 30 saham sekaligus atau 50 saham. Itu enggak. Jadi kita tetap yang satu bisnis itu satu saham. Jadi kita diversifikasi. Nah, termasuk juga bentuk diversifikasinya ini ke aset instrumen investasinya juga. Jadi saya juga pakai RD, emas, bonds, terus mungkin bonds enggak ya, tapi seperti kayak RD sih ya, RD terus juga untuk saham US secara geografis juga saya pakai, Bitcoin juga. Jadi lebih ke diversifikasi. Itu strategi saya sih. Jadi ini dari ini sebenarnya apapun kondisinya ini akan selalu menang. Karena di saat indeks seperti ini, itu mungkin aset-aset lainnya yang mungkin akan lebih baik performanya. Jadi saya better daripada timing the market, saya coba diversifikasi dan coba buat kondisi di mana segala kondisi saya bisa ada yang untung. Nah, kalau untuk strategi berikutnya yang menurut saya filosofi saya sendiri dalam investasi itu seperti pohon ya. Jadi ketika ditanam, nunggu berbuah dulu baru dicabut. Jadi ketika udah hijau baru saya pikirkan untuk taking profit, baru pertimbangan taking profit. Kalau masih merah ya udah santai aja. Gitu, seperti itu. Jadi kuncinya sih menurut saya diversifikasi ya. Bagaimana kita mengatur porsi dari tiap instrumen. Nah, kebetulan juga saya masih pegang cash cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya ada ngedrop itu saya senang banget sebenarnya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya karena posisi cash masih banyak gitu, kalau merah justru akan melakukan averaging down ya, atau mungkin nambah posisi gitu ya Mas ya. Malah sebenarnya saya agak Dan kecewa memang kok naik kalau lagi karena BI nggak naikkan suku bunga. iya ya, jadi nggak bisa nih ngambil harga bawah, dan kecewa juga ya Mas hari ini IHSG naiknya lumayan agresif ya, 2% ya. Jadi saham sudah naik lagi, dan memang nanti kalau kita lihat ada penurunan gitu, koreksi sehat, kita boleh nambah posisi gitu. Selama memang masih terjaga supportnya. Memang itu IHSG mantul sih dari supportnya di 6484 tuh. Pas dia 13 Mei itu dia kan
sempat menyentuh 6509 seperti itu. Dan memang dia support kuatnya itu belum tertembus. Kalau memang sebelumnya ini support tertembus, kalau dari teknikal bisa ke 6300 itu IHSG seperti itu. Namun karena dia rebound dari support kuatnya, makanya IHSG sekarang bisa naik lagi seperti itu. Dan memang terdekatnya ke 7100 untuk IHSG. Dan kalau kita lihat tadi kan Mas sendiri sudah bilang sektor energi nih jadi jagoannya. Kalau nanti untuk beberapa minggu ke depan atau di semester 2 nih sektor apa nih Mas? Oke. Jadi kalau untuk sektor lain yang bisa dipantau ya. Saya rasa sih kemungkinan ada baiknya juga memantau konsumer ya. Jadi konsumer ini menurut saya ada tanda-tanda mulai tanda-tanda kehidupan lah. Jadi kayaknya dia kalau kemarin dari pada saat wave pertama kemarin, wave A ya Mas ya. Jadi itu menurut saya apa ya? Yang ngimbangin indeks pada saat yang lainnya turun itu malah dari konsumer. Nah itu harusnya untuk wave-wave berikutnya, wave-wave penurunan berikutnya, wave C itu juga menurut saya polanya akan kayak gitu juga. Iya, tuh teman-teman. Berarti kayak seperti ICBP gitu ya Mas, Mayora, Unilever itu sangat menarik ya. Nah, kalau misalnya Mas Nino sendiri ngeliatnya gimana nih Mas? Kalau konsumer yang rokok gitu, kan rokok masih tinggi nih, 12% tahun ini pemerintah juga. Apakah bisa mengikuti seperti HMSP, ICBP gitu? Gimana nih menahan penurunan IHSG? Karena kan HMSP GGRM juga salah satu emiten yang memiliki market cap besar seperti itu. Gimana Mas? Apakah sentimen cukai masih akan menahan pergerakan saham-saham sigaret gitu? Menahan dalam artian naik normal ya, rebound menurut saya masih enggak ya. Tapi kalau untuk menahan kayak bullish banget, itu agak tertahan sih karena cukai juga. Tapi tetaplah kalau misalnya konsumernya naik, tetap mereka akan ikutan. Iya ya, jadi memang kalau memilih konsumer seperti itu lebih baik ke yang itu ya Mas, kebutuhan sehari-hari ya. Betul. ICBP, Mayora. Betul. Kalau misalnya melihat sendiri gimana nih Mas? Ayam-ayaman, karena ayam-ayaman tertekan juga nih Mas. Apakah masih ada peluang gitu? Sepir, Jepang. Ya, jadi kalau misalnya untuk ayam-ayaman sendiri secara fundamental ya, menurut saya ada sesuatu yang cukup baik ya di dalam sektor ayam-ayaman ini ya. Karena mereka pada saat ini berkontribusi terhadap lifestyle orang-orang zaman sekarang. Jadi orang-orang zaman sekarang itu kan udah mulai kayaknya udah melek kesehatan kan. Dan itu mereka sudah mulai jualan produk jenis baru namanya karkas. Jadi ayam yang utuh gitu. Nah, itu menurut saya cukup potensial sih. Mereka buka lini bisnis baru seperti itu. Oke. Berarti selain konsumer tadi itu ya Mas, ayam-ayaman juga bisa ini ya dikumpulin oleh para secara fundamental menarik ya. Tapi kalau kita ngomong katalis, apa yang bisa menyebabkan dia naik gitu ya, lebih kuat ke konsumer sih. Kalau mungkin teman-teman yang trader ataupun yang jangka pendek ya, itu lebih better ke konsumer ngeceknya. Konsumer seperti itu. Dan kalau misalnya konstruksi dan properti nanti mungkin habis konsumer ya Mas ya gitu ya. Karena memang teman-teman juga banyak nih. Kok konstruksi kok IHSG naik nggak naik karena memang kayaknya banyak nyangkuters nih di konstruksi nih. Nah, jadi gini Mas, kalau kita lihat di konstruksi dan properti ya, kalau kita ngomong secara historical, nah itu kita bisa lihat di tahun sebelumnya pada saat komoditi super cycle sebelumnya pada saat 2000-an 2008 ya, itu memang setelah energi dulu habis baru properti dan konstruksi mungkin. Cuma pada saat energi ini naik, ya yang ngimbanginya itu konsumer. Nanti setelah itu mungkin baru properti dan konstruksi. Oke, berarti konsumer nih teman-teman. Dan memang kan pemulihan ekonomi daya beli masyarakat naik lagi seperti itu. Kalau misalnya Mas sendiri ngeliat
yang pas pandemi itu kan yang hype itu bank-bank digital. Gimana nih Mas? Udah kita sudah lama lagi nih, bank-bank digital masih bisa rebound kan nih? Karena kan tertekan gitu ya. Seperti Arto gitu. Hari ini rebound kan? Apakah masanya bank-bank digital? Iya, walaupun saat ini rebound, apakah bank-bank digital masanya udah habis? Apakah memang cuman koreksi sehat gitu di tengah ekonomi dan membaik gitu? Ini menarik ya, ini seriusan menarik ini. Karena kalau kita coba baca berita di luar sana, sekarang ini lagi rame-ramenya tentang layoff dari startup ya. Jadi startup burst itu kayaknya mulai muncul ya, ini sounding-soundingnya ya. Nah, ini juga bisa menyangkut ke arah digital banking yang sifatnya startup juga. Nah, karena pada saat krisis seperti ini juga, itu mungkin venture capital, private equity yang ngasih duit ke para startup ini mungkin akan berkurang juga. Nah, itu sih yang akan menyebabkan menurut saya, bukan kolaps ya, goyang mungkin ya. Menurut saya itu sih. Oke. Tapi untuk tahun-tahun ke depan karena kemajuan teknologi itu masih menarik ya Mas, bank-bank digital dan atau menarik. Bank digital tuh menarik sekali. Cuma kita harus selalu paham ya, dari setiap instrumen investasi itu nggak mungkin semuanya akan sustain untuk jangka panjang. Jadi kita tetap harus bisa memilih yang terbaik di antara semua itu. Nggak semuanya nanti bakalan bisa naik ya. Karena ya ini kan kompetisi ya. Ya mungkin kalau misalnya BBCA udah serius banget di bank digital bisa aja kelibas semua. Hanya yang punya value di komoditasnya, yang di community-nya yang bisa survive menurut saya. Backup circle-nya itu. Oke, mungkin itu ya Mas, kalau nanti bank-bank big caps udah ke main digital, itu layaknya penguasa pasar seperti itu ya. Dan karena mereka juga sudah memiliki ekosistem yang luas seperti itu. Lalu nih Mas, kalau saya ini penasarannya sama itu ya, selain batu bara, nikel. Nikel masih karena ada ketegangan politik nih, masih oke ya Mas untuk info, apalagi kan baru-baru ini Tesla ya akan ada isu lagi mau investasi ke Indonesia nih. Gimana nih Mas untuk nikel sendiri ke depannya, karena kan ini bahan baku mobil listrik seperti itu dan lebih ramah lingkungan gitu ya komoditasnya. Masih sih menurut saya masih. Jadi selama supply crunch itu terjadi hampir semuanya pasti kena itu. Baik itu oil, coal, terus CPO, nikel, itu saya rasa masih akan tetap kena ya. Oke, seperti itu. Mas, ini kita nih udah kurang lebih 1 jam nih Mas. Mungkin juga tadi udah banyak teman-teman yang nanya, udah saya sampaikan ke Mas Nizar, dan mungkin Mas Nizar ada nggak sih closing statement nih untuk teman-teman yang nonton pada malam hari ini, melihat pergerakan indeks ke depan atau bagaimana advice untuk investasi gitu? Kalau saya sih ya, di saat inflasi seperti ini ya, itu tetap harus kita bisa diversifikasi. Jadi kita nggak bisa cuma parkir di satu tempat. Jadi karena semuanya itu serba tidak pasti ya, baik itu di luar ataupun di dalam. Jadi better kita harus tetap bisa memaksimalkan semua jenis investasi. Baik itu yang sifatnya ada fisiknya ataupun yang sifatnya kayak yang pasti kayak reksadana pendapatan uang gitu ya. Itu kan hampir cukup tidak terlalu volatil lah. Nah itu sih, jadi saran saya di saat seperti ini kita harus tetap kuatkan diversifikasinya. Oke, dan memang mungkin itu ya Mas, 50% di saham, lalu 25% di emas. Nah, kayak gitu. Gitu malah ya. kalau dari Ray Dalio ya, ini malah sarannya itu pisah negara. Jadi cari yang memang negaranya sebenarnya nggak terlalu inflasinya nggak terlalu tinggi ya, seperti Swiss. Tapi ini mungkin sarannya nggak terlalu applicable ya, agak susah ya pindah-pindah negara untuk beberapa orang ya. Gitu sih.
Juga sama mata uang harus dipantau juga. Mata uang harus dipantau juga. Oke, forex seperti itu ya, Mas ya, Re- karena Rexat, ini ada yang rupiah nanya seperti menarik itu. Mas tuh Mas. Rexat, ini ada yang nanya menarik Mas tuh Mas. Apa tuh? Hmm, coba Reksadananya saya lihat. minus. Reksadananya minus. Reksadana, coba. Mungkin reksadana itu ya Mas lebih aman ya instrumennya ya, karena kita mempercayakan ke fund manager seperti itu ya. Ya. Jadi kalau Fund reksadana manager- itu ambilnya jangan yang terlalu banyak di bonds. Ambilnya jangan yang terlalu banyak di bonds. Jadi seperti contohnya RDPT itu pasti akan minus sekarang. Apalagi RTPC. Nah, itu kalau menurut saya sih RDPU paling pas ya. Menurut saya sih RDPU paling pas ya. Mungkin itu sih. Oke. Mungkin itu sih. Seperti itu nih teman-teman semua. Nah, tadi sudah Mas Nizar sudah menjelaskan nih tentang makroekonomi dan sektor-sektor yang menarik nih untuk kedepannya. Dan tadi juga udah ngasih closing statement. Uh, Mas Nizar, ini kami mau mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia join malam ini.